Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Malam ini aku mengisi kegabutan karena uh, sebenarnya aku mau take video dari tadi siang, cuman karena terlalu berisik dan ya nggak bakalan kondusif juga, jadi aku take videonya malam hari. Ini tuh di jam setengah 11 malam dan aku udah mulai ngantuk. Dan ini alasannya kenapa aku pengen take video itu di siang hari, karena supaya akunya biar fresh juga. Tapi ya mau gimana lagi, karena siang nggak akan kondusif, jadi aku take videonya sekarang. Oke, buat kalian yang penasaran dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku sebelum kalian menonton videonya. Dan selamat menonton. Oke, kalau misalkan teman-teman udah subscribe channel aku, sekarang kita mulai ke pembahasannya. Jadi kali ini aku bakalan bahas mengenai hormon. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam tubuh kita ini terdapat berbagai macam hormon dan berbagai macam fungsi. Nah, aku nggak bakalan bahas semuanya, aku cuma bakalan bahas 5 hormon saja yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa pahamnya dengan penjelasan aku. Dan kenapa aku sekarang bahas mengenai hormon, karena ini tuh akan berkaitan dengan video yang selanjutnya yang bakal aku buat kayak gitu. Oke, aku bakalan bahas 5 hormon. Yang pertama yaitu hormon melatonin. Apa sih hormon melatonin ini? Oke. Jadi, hormon melatonin ini hormon yang diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan juga berfungsi sebagai pengontrol tidur. Nah, hormon ini diproduksi secara alami di dalam tubuh. Akan tetapi, jika kelebihan hormon ini bisa menyebabkan beberapa gangguan, seperti gangguan mata, gangguan hati, dan juga bisa menyebabkan lemah, terus kebingungan, disorientasi pikiran, terus perilaku psikotik. Dan apabila jika dan apabila jika dan apabila kekurangan hormon ini juga bisa menyebabkan yang namanya susah tidur atau yang sering kita sebut dengan insomnia, hipertensi, tidur tidak nyenyak, kolesterol tinggi, dan bisa juga menyebabkan yang namanya depresi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih kelenjar pineal itu? Jadi, kelenjar pineal itu yang menghasilkan hormon melatonin. Nah, hormon ini berfungsi untuk mengatur tidur kita. Jadi, apabila hormon ini tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan yang namanya gangguan tidur atau yang sering kita sebut dengan insomnia. Seperti itu. Nah, kelenjar pineal ini pun mempunyai fungsi. Nah, yang fungsi pertama itu untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah. Fungsi yang kedua mengatur ovulasi dan mengatur siklus menstruasi pada wanita, dan yang ketiga yaitu mengatur mood atau yang namanya tuh yang mengatur juga perubahan suasana hati kita. Hormon yang selanjutnya atau hormon yang kedua yaitu hormon tiroid, di mana hormon tiroid ini diproduksi di kelenjar tiroid itu sendiri yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat metabolisme basal yang mempengaruhi sintesis protein. Nah, apabila kelebihan kelenjar tiroid bisa menyebabkan yang namanya diare, denyut jantung tidak teratur, sakit kepala, menggigil, demam, terus juga bisa menyebabkan gugup, kejang perut, sakit dada, dan tidur tidak teratur. Dan apabila kekurangan hormon tiroid ini bisa menyebabkan yang namanya lelah, lesu, gangguan tidur, hipertensi, terus juga bisa menyebabkan kurangnya dorongan seksual, juga bisa menyebabkan yang namanya depresi dan gangguan jiwa. Jadi setiap hormon ini mempunyai beberapa gangguan jika dilepaskan tidak tepat. Misalkan seperti yang aku udah jelasin barusan, kalau misalkan kelebihan hormon ini bisa menyebabkan diare dan segala macam, dan ketika kekurangan hormon ini pun juga bisa menyebabkan beberapa gangguan. Nah, hormon yang ketiga yaitu hormon adrenalin.
di mana hormon adrenalin ini diproduksi di medula adrenal. Nah, berfungsi untuk meningkatkan yang namanya pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan ke otot dengan meningkatkan denyut jantung. Nah, apabila kekurangan hormon adrenalin ini bisa menyebabkan yang namanya kelelahan, terus juga bisa menyebabkan yang namanya depresi, gangguan usus, serta penurunan berat badan. Baik, kita lanjutkan ke hormon yang keempat, yaitu hormon dopamin. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi yang namanya dengan hormon dopamin, pasti sering dengar gitu ya. Jadi, apa sih hormon dopamin ini? Nah, hormon dopamin ini merupakan senyawa kimiawi yang berada di dalam otak dan berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Nah, hormon ini itu berfungsi sebagai apa ya? Jadi berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas kita, mulai dari mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, hormon dopamin juga sering disebut dengan hormon pengendali emosi, di mana ketika hormon dopamin dilepaskan secara tepat, maka hormon ini akan meningkatkan yang namanya suasana hati menjadi lebih gembira, lebih senang, dan lebih bahagia. Dan apabila ketika kita kekurangan hormon dopamin ini, bisa menurunkan apa ya, kondisi kita, misalkan menjadi perasaannya lebih buruk, terus juga sampai bisa menyebabkan yang namanya depresi dan gangguan jiwa. Nah, selain tadi aku bahas tentang hormon dopamin, di sini juga aku bakalan bahas beberapa fakta yang berkenaan dengan hormon dopamin. Nah, fakta yang pertama, hormon dopamin sebagai neurotransmitter di dalam otak. Jadi hormon dopamin ini sebagai apa ya? Stimulus atau menyampaikan rangsangan ke dalam tubuh melalui saraf mau ke otot ataupun ke otak. Dan yang kedua, hormon dopamin ini bisa menyebabkan yang namanya mempengaruhi suasana hati menjadi positif. Kenapa dikatakan positif? Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, ketika hormon dopamin dilepaskan secara tepat, maka akan meningkatkan suasana hati, mulai dari perasaan jatuh cinta, motivasi, dan sampai percaya diri. Namun, apabila hormon dopamin ini dilepaskan secara berlebihan, maka akan menyebabkan penderitanya terobsesi, misalkan terobsesi menjadi artis, terobsesi sama idola mungkin, atau terobsesi dengan hal-hal yang lainnya. Nah, fakta yang ketiga yaitu hormon dopamin berperan dalam munculnya gangguan pada otak. Jadi, ketika hormon dopamin ini dilepaskan secara berlebihan di dalam otak, maka akan meningkatkan yang namanya resiko seseorang bisa mengalami gangguan skizofrenia. Dan sebaliknya, jika hormon dopamin terlalu rendah di otak, itu bisa menyebabkan seseorang atau lebih dikaitkan dengan yang namanya penyakit Parkinson. Kalau misalkan teman-teman penasaran dengan penyakit skizofrenia dan Parkinson, tunggu video selanjutnya aku bakalan bahas tentang itu. Makanya kenapa sekarang aku bahas terlebih dahulu tentang hormon-hormonnya, jadi biar kesannya tuh nyambung, jadi nggak apa sih yang dibahas tadi aku gak ngerti gitu. Jadi aku bahas yang dasarnya dulu, yang dari hormon-hormonnya dulu, sampai kenapa nanti bisa menyebabkan gangguan skizofrenia dan Parkinson atau apa sih namanya, gangguan jiwa lainnya. Oke, fakta yang keempat mengenai hormon dopamin yaitu dapat dipicu dengan berbagai jenis narkoba, misalkan seperti kokain, heroin, metamfetamin. Nah, jika dilepaskan terlalu banyak, ini akan meningkatkan yang namanya gangguan pada otak kita, seperti yang udah aku jelasin tadi. Oke, selanjutnya hormon yang kelima yaitu hormon serotonin, di mana hormon serotonin ini adalah salah satu zat kimia yang berada dalam tubuh kita yang berperan untuk mengendalikan emosi dan suasana hati. Nah, apabila kekurangan zat ini bisa menyebabkan yang namanya gangguan kecemasan sampai ke depresi. Nah, hormon serotonin ini adalah salah satu zat kimia yang bertugas untuk membawa pesan antar sel saraf ke otak. Zat ini didapatkan oleh proses biokimia
dengan menggabungkan berbagai bahan seperti asam amino, triptofan, komponen protein, dan reaksi kimia yaitu hidroksilase triptofan. Nah, selain di otak, serotonin juga terdapat di usus, dalam trombosit darah, serta sistem saraf pusat. Nah, di sini triptofan sebagai salah satu bahan pembuat serotonin tidak dapat diproduksi di dalam tubuh. Ternyata triptofan ini diproduksi dari makanan yang kita makan seperti kacang, terus keju dan daging merah kayak gitu. Di sini ternyata hormon serotonin ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsinya sebagai sistem pencernaan, di mana hormon serotonin ini berfungsi untuk mengatur fungsi dan gerakan usus serta mengendalikan yang namanya nafsu makan kita. Fungsi yang kedua yaitu sebagai siklus tidur, di mana hormon ini merangsang bagian otak yang mengendalikan kapan kita tidur dan kapan kita harus bangun. Nah, fungsi yang ketiga yaitu mengatur suasana hati, di mana hormon serotonin ini berfungsi mengatur suasana hati kita. Serotonin yang terdapat di otak itu membantu mengatur perasaan cemas dan bahagia. Dan hormon serotonin ini sering dikaitkan dengan depresi, dan apabila hormon serotonin ini tinggi bisa menyebabkan yang namanya perasaan menjadi baik kayak gitu. Mungkin teman-teman tadi penasaran dengan yang aku sebut triptofan itu apa sih? Nah, triptofan ini merupakan asam amino yang banyak ditemukan pada makanan berprotein di dalam tubuh. Nah, asam amino ini didapatkan atau digunakan sebagai bahan bagian penting pembentukan protein dan diperlukan dalam proses metabolisme. Selanjutnya, triptofan ini kemudian diubah menjadi hidroksitriptofan untuk digunakan membuat hormon serotonin dan hormon melatonin dalam otak kita. Nah, dua hormon ini tuh saling berkaitan dengan yang namanya suasana hati kita. Jadi teman-teman udah paham kan apa itu hormon dopamin, apa itu hormon serotonin, adrenal, terus tiroid, hormon apa lagi ya, satu lagi lupa. Ya, pokoknya hormon yang tadi aku bahas, hormon yang 5 itu. Dan sebenarnya hormon yang kita ketahui itu sebenarnya banyak, yang harus kita ketahui itu sebenarnya banyak, cuman aku bahas 5 hormon aja. Untuk tambahannya mungkin aku sebutin aja ya nama-nama hormonnya, seperti hormon gastrin, hormon pertumbuhan, insulin, terus hormon progesteron itu diproduksi di dalam ovarium wanita ya, di adrenal juga, dan di plasenta ketika hamil. Nah, untuk hormon testosteron itu diproduksi di testis laki-laki kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa sedikit tahu atau sedikit paham apa yang dimaksud dengan hormon serotonin, dopamin, melatonin, dan yang lainnya. Dan nggak cuma tahu namanya aja, tapi tahu bagaimana kalau misalkan hormon ini diproduksi secara berlebihan, dan apabila kekurangan hormon ini dampaknya seperti apa. Jadi teman-teman bisa tahu dan bisa paham sekarang. Oke, mungkin itu aja video atau pembahasan yang bisa aku sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan teman bisa paham dengan yang aku dengan yang aku bahas kali ini. Mungkin teman-teman agak belibet dengar aku ngomong ya, maaf. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon untuk dikoreksi, bisa dikoreksi di kolom komentar ya, tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke, kalau teman-teman penasaran dengan video aku selanjutnya, teman-teman tetap stay tune di video aku atau di channel YouTube aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta bunyikan tombol notifikasinya agar teman-teman
menjadi orang pertama ketika aku mengupload video-video yang baru. Oke, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.